Siapa yang teberak, yang oek, ya, yang ngisap pentil, minum susu, ya, yang terkencing, yang dibedongi, ya, yang diperetkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria ataupun Maryam, siapa? Coba jawab. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita di mana ada perempuan-perempuan atau betina-betina yang bermunculan dan semakin bermunculan untuk menghujat Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya saudara, langsung saja kita saksikan videonya yang berikut ini. Dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Nabi Isa. Oke, fine. Seperti kata dia, kita harus toleransi, yaitu membiarkan kepercayaan masing-masing. Oke, entok terima. Sekarang entok bertanya, kalau memang Nabi Isa itu bukan adalah Yesus, nah siapa yang dilahirkan si Bunda Maria? Yesus itu lahir dari rahim siapa? Di tahun berapa sesungguh-sungguhnya? Ayo ahli sejarah berbicara di sini. Ya, entok buka forum, vote, ya, apa vote ya. Aku tidak peduli kalian mau bertuhankan siapa, mau bertuhankan Gundurwo pun berkali-kali aku bilang silahkan. Nah, karena kau mempertegas tadi dibicara kau wanita Gonjes, kalau orang Islam selalu menyamakan Yesus itu dengan Nabi Isa. Oke, berbeda. Tuhanmu adalah Yesus, Nabi Isa kami adalah Nabi Isa kami. Oke, fine, kita di situ. Sekarang kau harus menjawab, siapa yang dilahirkan? Siapa yang dilahirkan? Yang ditetein, yang disusuin, yang berak, yang dikandung, ya? Apalagi yang kencing, yang menghisap pentil dari seorang Bunda Maria. Siapa? Coba jawab. Siapa? Siapa yang teberak, yang oek, ya? Yang ngisap pentil, minum susu, ya? Yang terkencing, yang dibedongi, ya? Yang diperetkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria ataupun Maryam, siapa? Coba jawab. Jadi kadang-kadang orang bodoh, dakjal, dia menjelma jadi seolah-olah kayaknya wanita santun, wanita yang pintar, wanita yang berbicara dengan penuh attitude. Coba dia dudukkan, jangan sama entok ya. Kalau entok mungkin ya karena orang pendosa, kalian nggak akan pernah menganggap bicaraku benar. Dudukkan Ustaz Somad, dudukkan si perempuan Gonjes, dan buka sejarah. Katanya dia jangan menarik dari sisi filosofi, jangan bisa mencari dari ini. Tapi sejarah, tutup kitab, tapi buka sejarah. Sejarah itu tidak akan pernah bisa terus. Oke, dudukkan Ustaz Somad, dudukkan si perempuan Gonjes, buka sejarah sesungguhnya. Siapa yang ditetein? Siapa yang teberak? Siapa yang mengisap pentil? Ya? Siapa yang disusui? Siapa yang dibedongi? Siapa yang dioekkan? Coba! Coba! Jadi emosi pagi-pagi. Kok pikir orang Islam itu orang-orang bodoh? Kalau sudah salah, jangan sok pintar. Mendingan diam. Segala sesuatu yang dipaksakan untuk menjadi, dia akan berbohong. Bohong yang satu, dia akan membohong terus ke bawah-bawahnya. Sehingga orang yang tahu, sehingga orang yang nyambung akan tertawa, akan geli menengok cerita tersebut. Kenapa? Dipaksakan. Bahkan dia tadi si Gonjes ini mengatakan ada buktinya kalau Yesus itu pernah ditangkap. Loh, kalau nggak pernah ditangkap kenapa bisa disalib? Jadi siapa? Dia nyalip sendiri. Karena ditangkap. La ilaha illallah. Makanya Gonjes. Makanya kok bentuk kau aja sudah salah jadi perempuan. Aku aja bingung, kau pikir tadi kau les biola. Ini bucin atau bis biola atau bucin atau gimana ya? Kalau kau bilang nggak ada bukti ditangkap, dia kok minta disalib? Dia nyalip sendiri. Ah, gua jadi berdosa. Baru kedua, aku kalau udah ngomong, berarti aku udah lagi marah ya. Tuhan, Kak, Tuhan, semua Tuhan pasti mengakui, semua Tuhan pasti hamba-hambanya mengakui dia Esa. Dia Esa, pencipta segala-segalanya, segala-galanya ciptaan dia. Dia penguasa langit dan bumi berserta isinya. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalian mengingkar lagi bahwa iblis bukan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, tapi cipta dari kejahatannya, cipta dari dosa-dosanya, cipta dari kejahatan sendiri. Tuhan yang menciptakan yang baik-baik. Jadi yang jahat-jahat ciptaan iblis. Berarti iblis punya kekuatan juga. Berarti yang Maha Esa tadi mentah dong. Yang Maha Esa tadi kalah dong. Ada kekuatan sendiri yang tumbuh. Makanya jangan dipaksa. Segala sesuatu yang dilahirkan, segala sesuatu yang disusui, segala sesuatu yang didomba-dombakan, yang lahir dikandang-kandangkan, dikurma-kurmakan, tidak bisa jadi Tuhan. Bodoh. Nanti itu ada orang bodoh tuh yang nyambung. Dibisikin setan, dajal lagi, dibisikin setan dadanya, dibisikin dajal. Namanya Tuhan bisa berbuat apa aja. Iyalah, memang Tuhan yang berbuat apa aja. Gak mungkin aku yang berbuat apa aja. Tapi saat Tuhan menjadi sama seperti penciptaannya, sama seperti yang diciptakannya, berarti dia bukan Tuhan. Dia harus berbeda. Kalau sama, bos sama pembantu, berarti dia sama juga. Berarti dia bukan bos. Harus ada bedanya. Harus berbeda. Tidak boleh menyerupai. Yang boleh menyerupai itu adalah para malaikat, ya, para jin, ya, para dakjal, yaitu yang diciptakan, bukan penciptanya.
Saat dia bisa merubah sama seperti yang diciptakannya, berarti dia bukan pencipta. Logikanya di mana? So pintar ya perempuan gonjes Dajjal ini. Kau duduk sama aku, biar menangis kau. Dan sebagai penutup, di season pertama kali kalau video si Richard itu kalian putar, dia mengatakan suatu saat, suatu hari, semua akan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak akan pernah. Karena apa? Tuhan tidak bisa dilahirkan, ditetei, berak, dan terkencing. Kalau memang betul, suatu saat aku akan mengakui bahwa itu adalah Tuhan yang menciptakan mama si Yesus itu siapa? Siapa? Jadi mamanya bisa melahirkan, bisa mengandung, sebelum ada itu dilahirkan siapa? Siapa? Gonjes Dajjal. Nah teman-teman, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Oleh karenanya silahkan komen di kolom komentar saudara. Berharap komentar yang membangun, komentar yang positif, komentar yang membangun, serta komentar yang mengedukasi kita semua. Nah teman-teman, itulah dia video orang yang menghujat Tuhan Yesus Kristus. Penghujatan terhadap Tuhan Yesus Kristus semakin merajalela. Mengapa saudara? Karena tidak ada tindakan yang secara tegas dari pihak yang berwajib untuk menuntaskan akan hal ini. Tapi tidak masalah saudara, Tuhan Yesus yang sedang berhadapan dengan mereka. Baik, ada beberapa hal yang perlu saya tanggapi terkait dengan pernyataan Ratu Entok. Pertama, Ratu Entok mempertanyakan kelahiran Yesus Kristus. Pertanyaan yang begini, siapa yang dikandung, yang hisap pentil, yang minum susu, yang kencing, yang dibedok, yang diprekkan dari seorang kemaluan Ibunda Maria? Siapa? Nah teman-teman, pertanyaan Ratu Entok ini sama sekali tidak ada relevan dengan keilahian Tuhan Yesus Kristus. Ya, pertanyaan Ratu Entok ini sama sekali tidak ada relevan terhadap kelahiran Yesus Kristus. Ya, pertanyaan ini tidak berbobot sama sekali. Ya, mengapa? Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menunjukkan bahwa Ratu Entok sendiri tidak tahu sama sekali dan tidak paham sama sekali mengenai atau tentang Yesus Kristus. Itulah sebabnya pertanyaan ini muncul, karena ketidaktahuan dan ketidakmengertian oleh Ratu Entok terkait dengan kelahiran Yesus Kristus. Perlu Anda pahami bahwa kelahiran Yesus Kristus tidak ada kaitannya dengan pertanyaan Ratu Entok. Ya, Yesus Kristus dikandung oleh Maria bukan karena hubungan secara biologis, ya, bukan karena adanya hubungan secara biologis, bukan. Ya, Alkitab mencatat bahwa anak yang dikandung oleh Maria adalah anak dari Roh Kudus. Ratu Entok, belajar dengan baik. Jangan hanya klaim-klaim sana sini, dengar sana sini, lalu Anda menyimpulkan dan mempertanyakan sementara pertanyaan Anda tidak berbobot sama sekali. Sekali lagi kepada Ratu Entok bahwa Yesus dikandung oleh Maria bukan hasil dari hubungan secara biologis, namun yang dikandung oleh Maria adalah anak dari Roh Kudus. Datanya di mana? Ada di dalam Matius pasal 1 ayat 20 sampai 21. Itu silakan cari Ratu Entok dan belajar. Jangan hanya klaim dan klaim lalu Anda menyimpulkan dan berkuar-kuar di medsos seolah-olah Anda paling benar di dalam iman dan keyakinan umat Kristiani. Ya, itu yang pertama, bantahan pertama. Yang kedua, Ratu Entok mengajak untuk debat secara sejarah dengan Ustadz Abdul Somad. Ratu Entok mengatakan tanpa menggunakan kitab suci masing-masing. Oke, hamba Tuhan dan para pendeta sudah siap berdebat kepada Ustadz Abdul Somad. Ya, Ratu Entok silakan hadirkan Ustadz Abdul Somad. Orang Kristen dan para pendeta sudah siap meladeni Ustadz Abdul Somad itu. Jangan hanya berkuar-kuar dan lalu ia menghujat dan menghina salib, simbol iman Kristen. Buktikan dong, ya, debat terhadap para pendeta umat Kristiani. Ya, sekali lagi pendeta-pendeta besar sudah siap melayani Ustadz Abdul Somad itu untuk debat, di mana Ustadz Abdul Somad pernah ia menghujat salib yang mengatakan bahwa dalam salib itu ada jin kafir, dan jin kafir itu memanggil haleluya, haleluya. Pernyataan ini merujuk pada iman kekristenan. Tidak pernah ada kata haleluya di dalam kitab suci Ustadz Abdul Somad, dan pernyataan Ustadz Abdul Somad merujuk pada iman kekristenan. Jelas ia sedang menghujat
simbol iman kekristenan. Oleh karenanya, sekali lagi kepada Ratu Entok, speech terbuka kepada Ratu Entok untuk menghadirkan Ustadz Abdul Somad, si penghujat salib itu, untuk debat secara terbuka kepada para pendeta. Silakan buat video, nanti saya akan sampaikan kepada pendeta, baik pendeta Esra Soru, Mel Atok, dan pendeta Budi Asali. Mereka itu sudah siap debat kepada Ustadz Abdul Somad yang hanya berkuar-kuar di kandang sendiri itu. Ya, sekali lagi speech terbuka kepada Ratu Entok untuk menghadirkan Ustadz Abdul Somad, Ustadz junjungannya yaitu Ustadz Abdul Somad, di dalam debat terbuka. Kami menantikan usaha dan pertanggungan jawab pernyataan Ratu Entok untuk menghadirkan Ustadz Abdul Somad. Ya. Oleh karenanya di akhir video ini saya akan menghadirkan berita tentang good news, yaitu berita tentang sukacita, keselamatan dan kehidupan yang kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana dikatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu selain di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Itulah sebabnya Allah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus. Jadi segala bentuk makhluk yang ada di alam semesta ini, nama apapun dia harus tunduk di bawah otoritas kuasa nama Yesus Kristus. Sebab nama Yesus berkuasa dan mengalahkan nama dan segala bentuk apapun yang ada di alam semesta ini. Oleh karenanya demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.